Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TV Sunnah dan juga pendengar radio kita yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, pada kesempatan kali ini kembali kita bisa insyaallah ta'ala bersama-sama menyimak ya sebuah kisah, dan tentunya ya kisah yang syarat akan faidah untuk kita semua dari seorang tabi'in yang mulia, ya, murid dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahu anhum jami'an. Kemudian tentunya tidak lupa juga kita panjatkan selawat serta salam yang semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah kali ini datang dari seorang tabi'in yang disebut-sebut sebagai pedagang minyak. Ya, namun beliau ini adalah ahli qiraat. Ya, beliau bernama Hamzah bin Hubaib Az-Zayyat. Ya, sedikit dari perkataan Al-Kisai, beliau mengungkapkan Hamzah ini adalah pemimpin para ahli qiraat dan ahli zuhud. Seandainya engkau melihatnya, maka engkau akan merasakan ketenangan dan keteduhan dari tingkah lakunya. Semoga Allah merahmati Hamzah bin Hubaib. Dan ini tentunya perkataan, sebuah rekomendasi, sebuah tazkiyah dari Al-Kisai kepada seorang tabi'in yang tadi kita katakan sebenarnya beliau ini adalah pedagang minyak, ya. Namun beliau adalah seorang ahli Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya menjadi ulama, ulama dalam bidang Al-Quran, menjadi alim dalam bidang Al-Quran, dan tidak dibatasi. Dari sini juga, sebelum kita memulai kisah beliau, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, tidak dibatasi. Seseorang dari kalangan manapun, entah itu orang yang kaya, orang yang sederhana, atau bahkan orang yang miskin, orang dengan pekerjaan apapun, namun Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya dengan Al-Quran. Dan kita akan bahas beberapa keutamaan-keutamaan dan juga potongan kisah dari Hamzah bin Hubaib Az-Zayyat sebagai seorang alim, sebagai seorang ahli ilmu dalam hal Al-Quran. Beliau adalah seorang imam yang menjadi hujjah, bahkan menjadi penegak kitabullah. Begitu juga penghafal hadis, ahli ilmu bukan hanya dalam hal Al-Quran, akan tetapi juga dalam hadisnya, kemudian ilmu faraid dan juga bahasa Arab. Maka sudah otomatis, pemirsa dan juga pendengar sekalian, seorang yang menguasai ilmu Al-Quran, maka tentu ia akan banyak menguasai ilmu syariah, atau ilmu syar'i yang lainnya juga. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sumber utama dari Islam, sumber utama dari syariat ini. Maka ketika kita menghafalkan Al-Quran dan tentu mempelajarinya, bukan hanya menghafal secara lisan saja, mempelajarinya, memahaminya, memaknainya dengan benar, maka sesungguhnya kita juga bisa menguasai ilmu-ilmu yang lain yang ada di dalamnya, atau yang terkandung di dalam Al-Quran. Terbukti dari Hamzah, beliau dikatakan bukan hanya seorang ahli qiraat saja, tapi beliau juga penegak kitabullah, menghafal hadis atau penghafal hadis, ahli faraid dan juga bahasa Arab, dan tentunya menguasai beberapa ilmu lainnya dalam
fikih. Ya. Beliau juga dikatakan sebagai seorang yang gemar ya, dalam beribadah. Berbeda ya, pemirsa dan juga pendengar sekalian, orang yang ahli ibadah yang biasa, artinya yang biasa, ya ia melakukan ibadahnya sehari-hari, menambah dari yang fardunya kepada yang sunnah, dengan orang yang gemar beribadah, artinya benar-benar terus-menerus dan punya ya semacam hobi ya dalam beribadah, khusyuk dan selalu mengingat Allah sepanjang siang dan malamnya, dan penampilannya sederhana. Sebagaimana tadi juga dikatakan di awal, beliau ini adalah seorang penjual minyak wangi yang tentunya ya tidak terlalu ya menjadi seperti saudagar yang orang orang kelas tinggi ya, dalam hal kekayaannya. Penjual minyak wangi yang sederhana. Sebelumnya ia adalah seorang pedagang minyak wangi dari Irak menuju Hulwan. Dari sanalah ia membawa barang-barang dagangan ya. Kemudian beliau di saat yang bersamaan sebagai seorang ahli qiraah ya, ahli qiraah yang dimaksud ini adalah qiraatu Al-Qur'an ya. Orang yang membaca, ahli ya dalam membaca Al-Qur'an, dan termasuk di antara sekian banyak orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepadanya ya berupa Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ya beliau juga mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebahagiaan dunia. Artinya bukan orang yang miskin ya. Namun penampilannya tetap sederhana, dan inilah yang disebut dengan zuhud ya, memiliki banyak harta namun dikeluarkan ke jalan Allah itu yang paling utama. Dan apa yang ia pakai, apa yang ia manfaatkan untuk dirinya hanyalah sekedar istilahnya ya sekedarnya saja, ya secukupnya saja, ya, tidak berlebih-lebihan, tidak bermewah-mewahan. Kemudian diceritakan bahwa beliau menghabiskan waktu setahun di Kufah dan setahun lagi di Hulwan. Dan di sana ada seorang tokoh yang menghatamkan Al-Quran kepadanya ya, karena beliau adalah seorang ahli qiraah. Maka manusia atau kaum muslimin berbondong-bondong datang kepada beliau untuk membacakan Al-Quran ya, sehingga sampai khatam ya. Bahkan orang itu mengirimkan 1000 dirham ya, dan ini bukan jumlah yang sedikit pemirsa dan juga sekalian. 1000 dirham sebagai hadiah atas pendidikannya dalam menghafalkan Al-Quran dan ilmu qiraatnya. Jadi dia hadiahkan ya, karena beliau ini adalah atau dia ini orang kaya ya, kemudian menyetorkan ya bacaannya kepada Imam Hamzah ya, untuk dikoreksi tentunya. Zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Apa perbedaannya ya? Zaman dahulu tentunya belum banyak ya penulisan-penulisan yang baku dalam Al-Quran ya, kemudian masih tersebar banyak meskipun sudah dihimpun oleh Utsman bin Affan sebagai satu bacaan ya yang disepakati oleh kaum muslimin. Namun masih ada bacaan-bacaan yang lain yang juga disetorkan kepada para imamnya atau para ahli qiraahnya dan dihatamkan di hadapan imamnya tersebut ya, kemudian mendapatkan sanad dari gurunya atau dari imamnya tersebut. Nah, namun yang akan kita garis bawahi di sini adalah bagaimana seorang ahli qiraah Imam Hamzah diberikan uang begitu banyak ya, harta, yang mana ini adalah satu bentuk yang pertama rasa syukur muridnya ya untuk seorang guru, kemudian juga sebagai upah ya, dalam mendidiknya, menemaninya belajar Al-Quran. Namun apa kemudian yang dikatakan oleh Imam Hamzah? Ia berkata kepada orang yang diperintahkan untuk mengantarkan uang tersebut, saya dulu mengira ya atau saya sekiranya tidak mengambil upah atas Al-Quran. Saya hanya berharap surga atas hal tersebut. Ya. Dan tentunya ini ya satu hal yang cukup menggiurkan sebenarnya.
dan boleh saja ya, karena ini adalah sebuah hadiah ya, bukan satu ikatan perjanjian misalnya yang mengatakan kamu ketika belajar Al-Quran kepadaku harus membayar sekian dan sekian. Tidak, ini hanya sekedar hadiah ya, setelah orang tersebut menyetorkan qiraahnya, bacaannya kepada Imam Hamzah. Namun ditolaknya ya, bahkan mengatakan aku hanya mengharapkan surga. Dan ada satu potongan kisah lagi yang lebih menarik dari hal ini, bahwa beliau ya pernah datang ke rumah seorang muridnya ya, yang pernah belajar Al-Quran kepada Imam Hamzah. Kemudian disuguhkan minum. Apa yang ia katakan? Aku ya, tentunya dengan bahasa yang sopan ya, aku tidak, tapi intinya dia mengatakan aku tidak meminumnya. Kenapa? Bagaimana aku meminum? Ya, sedangkan dia adalah muridku yang pernah belajar atau yang pernah membaca di hadapanku. Ya, maksud dari Imam Hamzah ini adalah ia tidak mau mengambil keuntungan sedikit pun, ya, ini dengan kehati-hatiannya beliau, dari seorang murid yang pernah belajar bersamanya. Dan ini hanya sekedar air minum saja, ya. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang sungguh dimuliakan oleh Allah SWT. Mungkin sedikit terdengar agak berlebihan, hanya minuman saja. Tapi ini adalah bentuk kehati-hatiannya, bentuk dari keikhlasannya. Sehingga ketika ia mengajarkan Al-Quran, ya, mengajarkan kitabullah, ia tidak mengambil sepeser pun, sedikit pun, ya, upah dari para muridnya. Karena yang ia tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau mengatakan kemudian setelahnya, aku tidak suka ya untuk mengambil manfaat ya berupa upah ataupun yang lainnya dari orang yang belajar Al-Quran dari dirinya. Dan pada hakikatnya ya, sebenarnya bukan sebuah larangan ya, ketika seorang guru yang mendapatkan hadiah ya, terutama ini dalam mengajarkan ya Al-Quran ataupun pelajaran yang lainnya ya, mengambil ya hadiah tersebut. Bahkan upah pun ya dikatakan bahwa yang paling layak ya mendapatkan upah dari seorang atau dari seorang murid itu adalah ya ketika ia mengajarkan Al-Quran ya. Namun sekali lagi ini adalah sebuah kehati-hatian ya, sebuah keikhlasan dari Imam Hamzah bin Hubaib ya Az-Zayyad. Baik. Kemudian ya sebagian ahli sejarah memang memperselisihkan beliau sebagai apakah sebagai seorang tabi'in ataukah sebagai seorang tabi'in ya. Namun faktanya ya banyak dari ahli sejarah yang mengatakan bahwa beliau ini sezaman ya dengan Abu Hanifah, sempat bertemu dengan beberapa sahabat Rasulullah SAW dan lahir di tahun sekitar 80 Hijriah. Nah, kemudian sejarah juga mengatakan bahwa akhir dari generasi para sahabat ini di tahun 95, di antaranya yang paling terakhir ya meninggal dunia di tahun tersebut adalah Anas bin Malik. Maka dari ada rentang waktu antara 80 sampai tahun ke-95 ya beliau bertemu dengan para sahabat yang masih ada saat itu. Di antaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka ya dikategorikanlah beliau sebagai seorang tabi'in. Kemudian banyak ulama yang menjadi ya guru qiraatnya, di antaranya adalah Humran bin Ayyun ya, Al-A'mash. Kemudian sedangkan dalam bidang hadis ia meriwayatkan hadis dari Adi bin Thabit, Al-Hakam, Amr bin Murrah ya, Hubaib dan yang lainnya. Dan banyak yang mengambil ilmu qiraah ya dari beliau, antara lain Sulaim bin Isa Al-Kisai ya, yang juga terkenal dengan ilmu qiraahnya, Abid bin Abu Abid ya, Abdullah bin Saleh dan yang lainnya. Baik. Hamzah ya menerangkan
pedomannya dalam mendapatkan ilmu Al-Quran, beliau mengatakan, saya tidak membaca satu huruf pun kecuali berdasarkan dari satu asar. Ya, asar ini adalah perkataan dari sahabat. Ini kalau perkataan dari Rasulullah SAW dinamakan hadis, adapun dari sahabat dinamakan asar. Nah, artinya Hamzah tidak membaca satu huruf pun dari Al-Quran kecuali ada riwayatnya dari para sahabat. Ya, Masya Allah, ini adalah sebuah penjagaan Al-Quran yang mana tadi di awal juga disebut beliau ini adalah seorang yang begitu menjaga Al-Quran, ya, disebut sebagai ahli qiraat, penegak kitabullah, ya, menjadi hujjah dalam Al-Quran, ya, dan qiraah yang yang diikuti atau diambil riwayatnya. Beliau sampai mengatakan, ya, tidak membaca satu huruf pun dari Al-Quran kecuali ada asarnya dari para sahabat. Artinya bagaimana cara membacanya, ya, benar atau salah, ya, madnya, ya, panjang pendeknya, ya, idhar, idghamnya dan yang lainnya, kecuali di situ ada athar dari para sahabat. Artinya valid, benar-benar valid, ya, bacaannya tersebut bersumber dari para sahabat, dan para sahabat ini, ya, tentu mengambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sebuah dasar, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membacakan ayat-ayat pada sahabatnya, ya, begitu ayat-ayat tadi diturunkan, artinya benar-benar riwayatnya bersambung. Rasulullah membacakan langsung kepada para sahabat, ya, dan Imam Hamzah mengambil asar tersebut, ya, atau mengambil ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para sahabat, ya, sehingga tidak ada satupun yang luput, ya, dari satu harokat, satu huruf pun, kecuali itu semua bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghafalnya dan membacanya dalam salat dan berbagai macam ibadah yang lainnya secara berkali-kali dan berulang-ulang. Dan fakta yang tentu perlu kita ketahui, kita pahami, ya, bahwa Rasulullah SAW sendiri, ya, mengajarkan kepada kita dalam hal ilmu Al-Quran ini untuk senantiasa membaca dan mengulangnya, memurajaahnya. Karena Rasulullah sendiri ketika diturunkan Al-Quran itu senantiasa ditasmi', ya, didengarkan atau disetorkan oleh Jibril alaihissalam langsung. Barangkali ini adalah sebuah pengetahuan yang baru, akan tetapi, ya, yang menjadikan kita harusnya lebih semangat lagi, ya, dalam membaca Al-Quran, mengulangnya, ya, tidak hanya membaca dan menghatamkannya, dan terus mengulang-ulang, ya, apalagi kalau kita sudah menghafalnya. Bahkan Rasulullah orang yang paling cerdas, yang Al-Quran diturunkan itu tidak dengan talqinan, hafalan, setoran hafalan seperti itu, tidak. Bahkan dimasukkan ke dalam hatinya. Jadi urusan menghafalnya bukanlah akal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah langsung yang menjadikan Rasulullah hafal di dalam hatinya, ya. Yang seperti itu pun masih dimurojaahkan, ya, masih diulang, disetorkan lagi hafalannya kepada Jibril alaihissalam. Apalagi kita, ya, di masa ini yang hafalannya subhanallah, ya, hafal hari ini, ya, besok tuh sudah lupa, apalagi minggu depan, apalagi minggu depannya lagi, bahkan, ya, beberapa tahun sudah hilang, ya. Dan inilah pentingnya, ya, Imam Hamzah juga melaksanakan sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat, ya, Rasulullah menyetorkannya 2 kali di tahun terakhir, ya, di tahun terakhir dari kehidupan beliau. Istilahnya seperti, ya, ketika tutup bukunya, ya, ketika beliau sudah mau meninggal dunia, ya, Jibril alaihissalam mentasmi', ya, Nabi Muhammad SAW seluruh bacaan Al-Qurannya 2 kali,
Ya, artinya benar-benar valid, tidak ada lagi yang terlewat. Kemudian Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat dan diambil oleh para tabi'in riwayat tersebut, sehingga ya 100% insyaallah taala ya valid ya Al-Qur'an tersebut ya riwayatnya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya masih ada banyak ya, kisah atau beberapa hal yang bisa kita ambil dari kisah ataupun pelajaran di balik kehidupannya Imam Hamzah, sang ahli qiraah ini ya, namun kita cukupkan sebagian dari kisahnya terlebih dahulu ya, insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya ya, ataupun di pertemuan selanjutnya, yang mana ya di pertemuan kali ini ya, walaupun beberapa kisah ini ya tidak banyak atau tidak panjang, tapi banyak sekali apa yang bisa kita ambil ya, faidahnya dari kehidupan beliau. Di antaranya yang paling utama adalah tentang ilmu Al-Qur'annya ya, dari bagaimana beliau belajar Al-Qur'an tersebut ya, berusaha pergi ke satu kota ke kota yang lain, belajar kepada para sahabat, datang langsung. Kemudian juga beliau tidaklah membaca Al-Quran kecuali benar-benar valid hal tersebut ya, bacaan tersebut berasal dari para sahabat, dari athar mereka, kemudian bersumber dari Rasulullah SAW. Jadi tidak asal-asalan dalam belajar Al-Quran ya. Kemudian juga yang ketiga adalah bagaimana zuhudnya beliau, kesederhanaan beliau, padahal beliau adalah orang yang diantara ya rujukan bacaan Al-Quran, yang begitu banyak mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat ya, atau kepada kaum muslimin yang lainnya, namun beliau tidak sama sekali mengambil upah dari bacaan Al-Qurannya tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala gantikan ya kenikmatan dunianya tersebut ya, dari yang mana beliau menolak upah-upah tersebut, namun Allah sukseskan beliau di dalam urusan dunianya melalui perdagangannya ya, melalui usahanya dengan ya berjual beli, di antaranya adalah ya menjual minyak wangi tersebut. Maka janganlah kita pernah takut ya ketika bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan yang terbaik kepada umat ya dalam mengajarkan Al-Qur'an terutama. Janganlah kita pernah takut ya disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ya seorang tabi'in ini, Imam Hamzah ya, begitu tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan hatinya untuk mengajarkan Al-Qur'an sehingga Allah perkayakan dirinya ya, hatinya, bukan hanya mendapatkan kesenangan, artinya kebahagiaan dunia saja, tapi ya kesenangan hatinya, kelapangan hatinya, sehingga beliau ini adalah orang yang bukan orang yang senantiasa memikirkan bagaimana hari ini, besok untuk bekerja bla bla bla, tidak ya, akan tetapi beliau memasrahkan diri, bertawakal kepada Allah, dan Allah cukupkan segala-galanya untuk beliau. Sebagaimana tadi kita sampaikan, beliau adalah salah seorang dari tabi'in yang Allah berikan kebahagiaan di dunianya, dan ini belum tidak semua ya dari kaum muslimin mendapatkannya. Artinya ada saja yang Allah uji dengan ya kemiskinan, ada saja yang Allah uji dengan sulitnya mendapatkan harta. Ya, tapi kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti potongan kisah dari Hamzah bin Hubaib ya, di kesempatan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.